Oke, jadi hari ini hari Minggu, tanggal 21 Desember 2025, dan hari ini resmi jadi hari terakhir gua pakai iPhone 15 gua ini. Ya, sebenarnya 2 hari terakhir sih sama kemarin Sabtu. Soalnya abis ini bakal ada cuplikan gua ngabisin seharian pakai si iPhone 15 ini lagi. Dan kali ini videonya cukup spesial karena gua itu mau bahas soal battery health. Yes, kira-kira sengaruh apa sih penurunan battery health iPhone setelah pemakaian jangka lama gitu ya? Kalau di sini tuh gua pakainya selama setahun dan battery health-nya itu udah turun sampai 87%. Nah, sebenarnya kalau menurut yang gua research di internet, battery health iPhone yang turun segini selama setahun pemakaian daily tuh masih normal ya. Jadi yang gua alami ini tuh bukan penurunan battery health yang anomali atau gimana gitu. Pokoknya ya nge-refleks selayaknya orang biasa pakai iPhone aja. Tapi pertanyaannya adalah, kira-kira penurunan battery health sampai 13% dari 100% itu bakalan ngaruh apa enggak nih ke pemakaian kita sehari-hari? Apakah bakal boros banget atau justru malah nggak kerasa bedanya gitu sama kalau misalnya battery health-nya masih 90% atau bahkan 100%? Oke, jadi sekarang hari Sabtu, tanggal 20 Desember 2025, dan di sini gue udah siap buat berangkat ke second hand meetup ya. Jadi ini acara di mana gue bakal kayak jualan barang-barang X-Review gue secara offline, secara langsung. Tapi itu acaranya bareng-bareng sama kreator lain juga. Jadi bakal banyak kreator yang jualan juga di sana ya. Jadi nggak cuma barang-barang X-Review gue aja, tapi barang-barang X-Review mereka juga. Dan sekarang gue tuh sekalian mau ngetes lagi nih ya battery health HP gua. Jadi iPhone 15 gua ini setelah 1 tahun pemakaian itu sekarang kan battery health-nya udah turun lagi jadi 87% battery health-nya. Jadi gue pengen ngetes seberapa ngaruh sih kira-kira battery health iPhone itu terhadap kayak pemakaian kita sehari-hari gitu ya. Jadi sekarang baterai gue 87%. Jadi baterainya 87%, di battery health 87% ya. Jadi kita lihat dengan 87% ini bisa tahan berapa lama dengan battery health 87% juga. Tapi gue tetap bawa power bank ya, jaga-jaga. Semisal ya mungkin siang atau sore gitu tiba-tiba baterainya udah habis itu ya. Jadi gue nggak kelabakan gitu. Karena berdasarkan pengalaman, tahannya sih biasa sampai sore atau maghrib doang sih. Intinya di tes kali ini gue tuh lebih ke pengen ngasih lihat pemakaian yang lebih realistis gitu ya. Jadi bukan ada kayak kamera tes atau apa segala macem. Kayaknya HP ini tuh bakal jarang banget gue pakai kameranya, paling cuma buat story-story Instagram aja. Tapi mostly bakal dipakai buat misalnya Spotify di mobil nanti sambil jalan sama Google Maps paling. Jadi itu kan lumayan draining juga ke baterainya. Dan itu lebih realistis juga buat kalian ya. Pastikan pakai buat kayak gitu-gitu juga kalau pakai HP. Jadi kita lihat aja bisa setahan apa battery health 87% ini. Oke, jadi gue udah sampai di tempatnya. Ini nama tempatnya itu Sahasra Coffee. Jadi ya kayak gedung yang satu gedung sama ada agency namanya Senyawa Plus kalau nggak salah. Dan ya di sini gue udah lagi jualan ya, ibaratnya nih kreator-kreator lain juga udah pada jualan di sini. Dan selama OTW ke sini dengan kurang lebih durasi sekitar 1 jam 15 menit lah ya. Terus HP gue ini gue pakai buat Google Maps sama Spotify connect ke Bluetooth mobil. Itu sekarang tinggal berapa nih? Kelihatan nggak? Tinggal 48% coy. Hah, gila kali. Ya tapi ini jatuhnya ngaruh juga dari gua pakai mobile data sih. Jadi kan yang draining baterai itu ada mobile data pastinya selama di jalan itu, terus Spotify, connect ke Bluetooth sama Google Maps gitu. Jadi tiga task yang berjalan secara simultaneously gitu, dan ya cukup draining ya. Hampir 50%, bahkan ini 50% kena cuma buat jalan 1 jam 20 menit aja. Jadi kayak emang sengaruh itu sih battery health. Tapi nggak tahu, ini kita lihat ya dengan sekarang ibaratnya nih gue jualan aja sampai sore. Kayaknya sih gue nggak bakal ngapa-ngapain lagi pakai HP ini selain cuma story IG sama balas-balasin chat sama mungkin ngecek transferan rekening udah masuk apa belum gitu ya. Jadi kita lihat apakah bisa tahan sampai at least sampai acaranya selesai lah, atau ternyata nggak tahan. Gue udah bawa power bank sih, jadi aman harusnya.
Oke, jadi kita sudah masuk ke penghujung acara. Sekarang itu jam 17.31 ya. Dan setelah acara ini baterai gua sisa 29% doang. Kayak gitu, kurang lebih seharian pakai iPhone 15, hari terakhir pakai iPhone 15. Dan ada hal menarik nih. Jadi sini Di. Jadi kan gue jual keyboard ini ya. Slice 68HE yang keyboard Evangelion nih, orangnya nih. Nah, nah dia beli, tapi belinya bukan pakai duit, dia belinya pakai monitor. Wih, monitor baru. Kita barter guys. Iya, barter. Coba komen di bawah kira-kira worth it nggak keyboard barter monitor? Komen di bawah. Oke, jadi kurang lebih itu untuk seharian di luar pakai iPhone 15 dengan kondisi tadi baterai pertama kali berangkat itu 87%. Terus dipakai buat Google Maps, buat Spotify ke Bluetooth mobil, terus pakai mobile data juga. Seharian dipakai buat ya ngechat, terus kayak buka Instagram, nge-story segala macam. Ini kameranya nggak gue exclusively pakai ya, jadi gue bukan kayak rekam-rekam b-roll pakai kamera gitu, enggak. Jadi benar-benar ini kayak daily use banget dan kurang lebih dengan 87% battery health ya. Jadi battery health 87%. Itu kalian bisa expect battery life itu kayak begini gitu di kondisi yang real life, dimana kalian nggak pakai wifi gitu ya, terus pakai mobile data aja gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Ini bakal jadi kemungkinan besar hari terakhir gue dengan HP ini, karena abis ini gue mau ganti. Jadi stay tune buat tahu gue ganti ke HP apa ya. Mantap. iPhone 15 sudah menemani selama setahun. Yap, jadi itu dia untuk eksperimen terakhir gua dengan iPhone 15 ini. Bener-bener setahun yang cukup berkesan sih sama HP yang satu ini. Sebenarnya gue cukup kaget juga sih setelah akhirnya tuh bener-bener merhatiin gitu ya pemakaian baterai gua setelah battery health gua ini turun. Soalnya kan dulu waktu masih battery health-nya 100% tuh gua udah pernah bikin video sehari bersama iPhone 15. Dan waktu itu tuh baterainya kerasa boros karena gua pakai kameranya terus-terusan dan nge-shoot di kualitas 4K gitu kan. Nah, kalau yang eksperimen kali ini tuh gue bener-bener cuma pakai kameranya buat story-story Instagram aja. Sisanya ya pemakaian kayak biasa, pakai Google Maps, pakai Spotify, pakai mobile data, pakai sosial media, cuma gitu-gitu doang. Jadi ternyata cukup ngaruh ya penurunan battery health ini. Gue juga udah sempet bikin video soal testimoni gue pakai HP ini selama setahun ke belakang. Jadi buat kalian yang tertarik ngambil HP ini juga bisa nonton videonya dulu ya. Dan sekarang waktunya gue ngasih lihat ke kalian HP apa yang bakal gantiin si iPhone 15 gue ini. Yes, jadi HP baru yang bakal ngegantiin iPhone 15 gua sebagai daily driver gua sehari-hari itu adalah iPhone 17 base model. Di sini gua ngambilnya yang warna hitam juga biar samaan gitu kan sama iPhone 15 gua. Dan untuk iPhone 15 gua ini tuh bakalan gua kasih ke adik gua karena dia tuh kayak kasihan banget ya selama ini tuh masih pakai iPhone XR yang dulu itu pernah gua pakai juga dan sekarang itu ibaratnya umurnya kayak udah 6 tahun kali ya. Kasian Pak soalnya mana storage-nya cuma 64 GB, terus battery health-nya udah ngaco, udah gitu kalau ngecas suka bisa suka enggak gitu kan. Jadi ya udahlah, sekalian gua upgrade ke 17 ini, yang 15-nya gua kasih ke adik gua. Oke, jadi kurang lebih itu dia untuk video terakhir gua bersama iPhone 15 gua ini. Mungkin gua nanti bakal bikin video juga soal pengalaman gua pakai si iPhone 17 ini as a first impression gitu kan, dan mungkin nanti bakal ada video follow up-nya setelah let's say misalnya 6 bulan pemakaian atau 1 tahun pemakaian. Tapi sekarang gua cobain dulu lah ya. Oke, paling segitu aja dulu untuk videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.